Oke, selamat pagi teman-teman semua, ataupun siang ataupun malam dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, welcome to my channel. Anjay, anak vlog banget. Selamat datang di video gua. Di kali ini bareng gua Radit Tiatnari di pagi hari yang cerah di hari Selasa ini. Sekalian gue mau berangkat kerja, gue mau sekalian cerita-cerita dikit, iseng nih sekalian ngevlog. Kenapa gue milih si R15 V3 ini dibanding motor lainnya dengan range harga 30 jutaan? Karena kemarin gue sempet nyari-nyari motor ya, kopling antara naked atau sport. Budget gue di angka kurang lebih 30-an. Lebih juga lebihnya nggak banyak banget. Jadi kalaupun gue nyari 2,5, itu opsinya nggak banyak. Padahal gue juga penasaran tuh pengen nyoba 2,5, karena dari kemarin udah nyoba 150 mulu. Mungkin kalian udah tahu dari Instagram gue, kemarin gue juga sempat pakai motor Aerox 155 yang tipe lama, bukan yang tipe baru. Itu gue mulai bosen karena ya matic joy. Udah gas rem doang. Lama-lama gue rasanya kangen kopling gitu, pengen ada tangan kiri yang mencet kopling rasanya, terus kaki kiri juga ada yang nyongkel-nyongkel. Itu gue kangen banget sih, makanya gue nyari-nyari di budget 30-an kira-kira dapet apa ya, dan akhirnya gue milihin buat mutusin ambil si V3 ini. Kenapa? Oke, intermezzo dulu. Jadi baru-baru ini Yamaha India itu nge-launching R15 V4. Itu nggak lama setelah gua ngambil si V3 ini. Itu ironis banget ya. Kebiasaan gitu, kita ngambil barang yang kita pengen, tiba-tiba barang versi barunya nongol baru lagi. Aduh. Tapi ternyata setelah gue melihat desainnya, kalau opini gue pribadi, gue nggak nyesel. Karena yang R15 V4 itu masih belum masuk ke diri gue gitu kalau masalah desain ya. Makanya gue nggak nyesel buat ngambil si V3 ini, nggak salah gitu. Tapi kalau masalah desain itu selera masing-masing. Dan itu pun gue baru ngelihat si V4 dari foto dan video aja yang ditayangin di YouTube maupun Instagram. Ya belum lihat langsung sih, karena di Indonesia kan kita tahu sendiri, untuk sampai sekarang bulan Oktober di 2021 ini unitnya belum launching di Indonesia, baru di India doang. Kalau gue perkirain sih kayak biasanya Yamaha tuh kalau launching produk baru tuh di akhir tahun, kalau nggak salah bulan Desemberan lah, atau mungkin November bisa jadi. Biasanya tuh Yamaha begitu tuh. Nah, kalau udah keluarin atau udah launching di negara lain desainnya kayak gitu, berarti di negara kita juga bakal desainnya kayak gitu. Seperti halnya kayak yang V2 sama yang V3. Nah, kalau yang V3 ini kita beruntung ya, kita dapat launching duluan. Mungkin gantian kali ya sama Yamaha India. Kalau kita kan V3 Indonesia kedapatan launching duluan, India telat. Nah, kalau si V4 ini malah kebalikannya nih. Si India duluan, kita malah yang telat nih. Mungkin emang kayak gitu kali siklus saya. Oke, kita back to topic lagi. Kalau masalah mesin sih, gue ngeliat di spesifikasi untuk yang V4 nggak ada perbedaan. Yang beda, yang bener-bener jauh beda banget itu adalah yang R15M atau V4 tapi spek yang tertingginya, yaitu udah ada quick shifter, terus ada apa tuh namanya traction control, terus slippery clutch masih ada sama kayak yang versi sekarang yang lama. Terus apalagi tuh gue lupa tuh, ABS juga ada sih. Kurang lebih itu sih yang gue inget, kalau nggak salah. Gue rada lupa deh, nanti mungkin teman-teman bisa cek detail spesifikasinya jadi online karena udah banyak sebar. Nah, kalau masalah apakah menurut gue masih worth it buat dibeli si V3 ini dibanding nantinya yang akan launching si V4 itu, atau dibanding kompetitor-kompetitor lainnya di kelas 150, menurut gue apakah masih worth it buat dibeli di tahun 2021 ya terutama? Menurut gue yes, masih sangat worth it dibeli. Alasan pertama gue ngomong itu, pertama adalah buat kalian terutama yang nyari harga secondnya atau di pasar second. Menurut gue ini si V3 ini pilihan yang bagus banget dibanding kompetitor lainnya maupun yang CC 2,5. Kenapa bang?
Oke, sebelum ngambil V3 tadi gue udah cerita, gue sempat nyari yang apa cc 2,5 karena agak bosen 150, tapi akhirnya dapetnya 150 lagi, ya nggak masalah. Selama ini kopling, udah gue mikir itu aja deh. Karena kalau di cc 2,5 dengan kalian budget 30-an itu 30 mepet ya mentok sih kemarin 3132 lah dengan budget segitu. Itu kalau kalian ngambil 2,5 itu PR-nya lumayan banyak kemarin yang gue cari-cari unit ya. Entah itu karena motornya tahun lama, entah pemakaian, entah kilometer juga udah tinggi-tinggi yang rata-rata gue lihat. Biarpun kilometer itu nggak menjamin bagus jeleknya motor ya, balik ke penggunanya, tapi tetap aja. Belum nanti gue mikir balik namanya, belum servisnya untuk totalitas pengecekan gitu-gitu, belum ini belum itu. Dan gue mikir akhirnya jadi bengkak-bengkak juga, mungkin bisa jadi kalau ditambah balik nama gitu-gitu malah jadi 35an. Nah dari situ gue mikir tuh budget gue berarti kurang nih untuk yang main 2,5. Dan untuk yang nyari sehat ataupun yang ibaratnya masih full orisinil, yang apa ya, masih terjaga lah bener-bener originalitasnya, itu agak sulit. Dan gue pun nggak nemuin barang itu, makanya sangat disayangkan akhirnya gue dapetnya si ini aja dengan harga wah gue sih terkejut juga nih waktu dapet ini. Kondisinya gue beberin dulu sebelum gue nyebut harga. Jadi gue dapet ini nih motor itu di apa namanya odometer ya atau kilometernya cuma 900 perak doang. Itu 900 perak, bukan 900 perak gulungan, tapi bener-bener 900 perak murni. Dan bahkan waktu gue pertama kali awal servis buat ngecekin ini kondisi motor karena gue ngambil second, itu mekaniknya bilang, "Dit, ini olinya belum pernah diganti sama orang sebelumnya." Gue kaget, masa? Iya, ini lihat nih, kita senterin ya pakai apa namanya, pakai senter olinya. Itu waktu di senter masih ada partikel-partikel kecil apa namanya, bling-bling dari besinya tuh. Artinya ini masih pakai oli bawaan pabrik belum diganti sama yang punya, karena maklum kilometer baru 900. Mungkin si owner sebelumnya mikir mau nargetin ganti oli di kilometer 1000 kali ya, makanya dia nggak ganti oli. Di 900 malah udah dijual duluan motornya. Tapi lumayan, untung di gua. Terus apalagi ya, oh ya kondisinya juga masih full orisinil. Gue cek-cekin semua, bautnya masih baut ori semua, belum ada rubahan. Mesin nggak ada diapa-apain, nggak ada dianeh-anehin. Dalaman juga masih sehat, bukan motor apa ibaratnya motor-motor aneh-aneh. Gue cek nomor rangka, nomor mesin sama semua persis, pokoknya full orisinil. Bener-bener ini dia pemilik pertamanya. Gue dapetin di harga dengan cuma 26 juta rupiah. Gue serasa beli motor baru. Gokil sih. Wah, dengan catatan ini motor M15 ini keluaran tahun 2020, yang artinya baru setahun di tangan pemilik sebelumnya. Bahkan sebelum setahun nih, gue lihat pajaknya tuh bulan November, berarti belum ada setahun di rumah dia. Ini gue ambil di kemarin baru sebulan sih, September ya gue ngambilnya, baru sebulan. Ini sih menurut gue dengan harga 26 juta worth it banget. Bahkan gue jadinya masih ada lebihan nih dari apa namanya budget gue yang 30, masih ada lebihan buat servis, buat balik nama, sekaligus buat ini namanya apa namanya, modif kecil-kecilan manis-manis ya. Kayak ibaratnya nih beli windshield iseng, spion lagi nggak masang dulu. Gue belum nemu yang pas nih, nggak tahu pakai apa. Kayaknya lagi iseng pakai apa namanya, dicopot dulu buat nikmatin looknya, racing look, anjay racing look. Tapi nanti bakal gue pasang, lagi belum nemu yang pas aja. Terus kenapa bang nggak ngambil kompetitornya yang bisa kita sebut aja, yaitu CBR facelift ataupun Gixxer 150. Untuk CBR nya kita narik lurusnya itu si facelift yang tahun lama ya, yang mata sipit, bukan yang tahun sekarang yang kepalanya atau lampu depannya itu mirip kayak si 2,5-nya ya, karena itu bukan lawannya. Kalau si CBR facelift yang mirip 2,5-nya, 150 yang mirip 2,5 ya, ini kompetitor lawannya adalah nanti yang si V4 nih, itu baru lawannya dia. Sementara kalau si V3 ini lawannya adalah CBR facelift lama yang masih lampu sipit. Kenapa nggak milih di antara dua itu bang? Oke, kalau CBR kemarin gua ada pengalaman tidak enak, yaitu mesinnya yang
tiba-tiba rusak nggak tahu kenapa, padahal gue nggak pernah otak-atik mesin, nggak pernah bore up, nggak pernah main mesin, pokoknya nggak pernah gue otak-atik sama sekali. Tiba-tiba itu mesinnya rusak sendiri, dan udah gue bawa ke bengkel manapun, aduh nggak beres-beres. Akhirnya gue males, ya udah dijual aja dah. Wah, PR-nya nggak jelas. Terus kenapa nggak milih Gixxer bang? Oke, Gixxer gue masih balik lagi ke desain, gue masih kurang bisa cerna di gua tuh masalah desain si Gixxernya itu tuh, masih belum bisa ngena di gua tuh kalau masalah desain. Terus motornya juga terasanya gue kurang nyaman. Jadi temen gue ada yang punya waktu itu, dia beli Gixxer 150, gue test drive, lumayan agak jauh waktu itu gue nyobanya. Gue ngerasa posisi duduknya tuh kayak bener-bener racing banget, sementara gue nyari motor yang harian tapi masih nyaman dipakai. Nah, si Gixxer itu gue blacklist karena posisi duduknya yang lumayan pegel dan joknya tuh keras, sok depannya tuh keras. Bener-bener yang peruntukan buat balap sih menurut gue itu. Kalau si Gixxer kurang cocok buat di terutama jalan Bekaseh nih, Bekaseh yang polisi tidur mulu, lobang mulu, apalagi banyak jalanan betonnya. Waduh, menurut gue si Gixxer kurang cocok sih, makanya akhirnya gue blacklist lagi. Dan pilihan akhirnya jatuh ke si Fitri ini. Kenapa? Pertama, dari kompetitornya semua dia udah upside down dibanding kompetitornya semua. Untuk shock breaker depannya dia sudah upside down sendiri, sementara kompetitornya belum, masih teleskopik biasa. Kedua, arm belakangnya juga sudah banana. Itu menurut gue udah mendukung looknya banget, jadi makin apa ya, makin moge lu, makin sangar gitu. Bukan arm yang kotak kayak lurus gitu doang, kurang keker kalau gue bilang sih ibaratnya. Sementara kalau udah banana gini, gue tinggal mainin ganti ban aja juga udah keren banget sih menurut gue. Jadi nggak perlu banyak PR untuk masalah di arm belakang dan arm depan yang udah upside down. Jadi masalah arm kaki-kaki udah bener-bener nggak ada PR sama sekali. Gue tinggal ganti ban, plak, udah jadi keren. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini masalah desain juga, gue masih lebih suka desain si Fitri ini dibanding kompetitor lainnya, si CBR sama si Gixxer itu. Gue masih lebih suka desain si Fitri karena dia terkesan kayak besar, gede gitu, serasa kayak motor 2,5 kalau menurut gue desainnya. Jadi dibikin keker, biarpun dengan mesin yang kecil 150 yang kalau ininya apa namanya, kata-kata netizen tuh ini mesin fiction. Emang waktu gue ngeliat mesinnya sih ya kecil banget ke mesin fiction, tapi ya ada pembeda lah pastinya dari pihak Yamaha juga di pembeda. Jadi menurut gue desainnya ini yang paling keker, yang paling gagah gitu, gedenya pas menurut gue untuk ukuran 150, sekaligus buat gaya menurut gue ini keren banget sih si CBR si R15 V3 ini. Jadi secara dimensi atau desainnya secara keseluruhan menurut gue ini juara, enak buat dimainin kalau pengen dibikin ala-ala moge look gitu, kekernya dapet gitu, gedenya dapet. Terus apalagi yang gue suka dari si V3 ini yang menurut gue masih worth it dibeli di 2021, aksesorisnya banyak. Jadi buat kalian yang maniak modif-modif motor, karena ini kan notabene motor keluaran tahun lama 2000 berapa guys, gue rada lupa deh, 17 ya, 17 atau 16, sorry gue rada lupa. Mungkin nanti teman-teman bisa bantu jawab di komentar. Untuk ukuran motor tahun lama, karena dia ya karena udah tahun lama juga, jadi aksesorisnya yang dijual tuh banyak. Kalian bisa ganti-ganti, bisa triple clamnya diganti, ini beli gantungan kunci ditemani si daki, ataupun kalian pengen ganti stangnya kalau ngerasa masih kurang sporty, ataupun pengen ganti apanya, ganti ininya, ganti itunya, itu udah banyak banget aksesorisnya bisa kalian beli. Kalau misalkan yang V4, karena motornya baru rilis, ya makanya kalian harus bersabar. Mungkin nanti aksesorisnya akan menyusul beberapa bulan setelahnya itu motor rilis. Sementara kalau V3 ini karena udah bertahun-tahun rilis, makanya aksesorisnya bejibun. Enak banget buat kalian doyan aksesoris, yang doyan modif-modif. Jadi nggak perlu ribet atau sulit buat nyari aksesoris tambahannya. Terus apa lagi ya? Oh iya, yang paling penting, gue benci banget sama motor yang koplingnya berat.
Oke, mungkin beberapa orang akan menganggap gua kayak cemen lu bang, kopling berat doang kayak masalah, ini doang pakai masalah gini-gini. Nah ini sih balik ke opini gue pribadi ya, karena gue nggak suka kopling berat. Kalau dipakai macet tuh nggak enak. Belum lama ini gue kemarin dari Sentul, dari Warung Jurang, Sentul Nirwana sana, itu lagi macet banget kondisinya. Dan gue bersyukur karena ini koplingnya enteng, jadi gue dipakainya enak tuh. Gue nggak ngerasa pegel dibandingkan dengan waktu itu nyoba gisar teman gue kondisi macet. Wah, gue pengen jerit, rasanya pengen cepet-cepet nyampe lokasi dah. Apa ya, kalau ngomongin kopling berat tuh pro kontra sih. Kalau gue sebenarnya gue lebih suka kopling enteng begini loh dibanding yang berat. Tapi ada juga yang lebih suka kopling berat dibanding kopling enteng. Nah makanya pro kontra tuh. Tapi kalau gue pribadi gue lebih suka kopling enteng karena enak buat dipakai macet, nggak perlu ngeluh pegel. Itu dia nilai plusnya dari si V3 ini. Kurang lebih kayaknya itu doang sih, kayak udah semua gue ceritain. Kenapa V3 ini menurut gue masih layak dibeli 2021, itu dia. Menurut gue harganya yang masih ibaratnya reasonable, masih masuk akal dengan teknologi yang diberikan ya. Terus juga koplingnya ini enteng banget, gue akuin enak buat dipakai macet. Dengan desain yang keker, yang bener-bener kerasa kayak moge look gitu, tinggal dimodif dikit aja udah kerasa jadi makin keker ya, padatnya. Dengan apalagi ya, posisi duduknya yang menurut gue sporty, yang masih enak dilihat, nggak kayak motor touring banget yang terlalu tegak. Terus dengan aksesoris-aksesorisnya yang udah banyak dijual, kalian buat yang pecinta modifikasi tentunya kalian nggak perlu kesulitan buat nyari si aksesorisnya ini. Oke, kurang lebih itu dia yang bisa gue sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai selesai. Semoga kalian dilancarkan terus rezekinya, sehat selalu, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Raditya Tari, bye bye.